Oke, kembali lagi bersama gua mau ke Garas di Yahudian Project, channelnya orang-orang sengklek. Oke, tepuk tangan Ya, dulu. lupa Iya, gua lagi. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Kali ini gua bukan kedatangan, gua nyamperin. Ini abang-abangan gua. Iya. Iya, abang-abangan, ya kan. Eh, gua mau ngomong apa ya? Ngobrolin soalan tato dan stigma negatif di masyarakatnya. Tapi sebelumnya nggak apa-apa nih ngobrol ya. Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa santai ya. Sekarang gue mau ngenalin dulu abang-abangan gue namanya siapa, hari-harinya gimana. Oke, langsung aja. Ya, Ya. Kenalin nama gua, nama panggilan aja ya. nah, panggilan aja kamu lengkap. Nama gua Kikil. Hmm. Eh, sehari-hari gua ngapain ya? Bertani kali lu, bertani ya. Ngetawain orang aja. Ketawain orang aja. Iya. Orang lewat tawain. Soalnya lagi Pandemi ya. kayak gini mau ngapain kan? Iya. Daripada gua keluar pemerintah makin pusing, Iya. mendingan gua ngetawain orang aja udah. Dompet juga sepi Iya. anjing. Ini naikin aja nih. Ini gini. Iya. Sponsor dong. Iya. Kamengski. Oke, tadi udah kenal namanya. Sekarang gue mau nanya dulu nih mas. Pertama kali kenal tato nih, sebelum masang kenal dari apa dulu sih, dari media apa dari mana gitu? Gua ya kenal tato dari gua SD tuh. Emang gua udah suka aja kan. Maksud gua Bagus gitu ya. kayak zaman gua SD kan dulu gua anjing SD gua kan alarm ya. Ya. SD gua kan dulu alarm ya, Al-Azhar Rawamangun tuh. Jadi emang dari alarm itu yang gue lihat sih dari dulu emang doyan-doyannya band-band yang metal Cadas-cadas lah ya. gitu lah Iya, ya kan. iya. Ini salah satunya BMTH ini nih. Iya. Ini dia gue suka tato awalnya dari dia. Oh iya. Gue lihat oke juga kan maksud Dari gua. Oliver ya? Iya, Oh. oke juga dia, apalagi yang pas dia waktu itu tur ke Bali tuh. Iya. Cuman zaman gue SD banget Iya. tuh anjing. Pas pertama kali tur ke Bali gue bilang anjing oke juga nih orang Oke. ya. Gue bilang gue pengen nato ntar Kalau kalau udah ada ada duit. duit lah. Iya, Gua ada kalau duit. udah Itu kelas berapa tuh mas? SD tuh? Itu SD kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. udah ada niatan nih. Udah. Udah ada niatan berarti. Emang suka aja gue, Emang maksud suka gua, ya? oke juga. Nah akhirnya makin gue dewasa nih, makin nambah umur lah, makin tua gue, makin Iya. dewasa ya, makin tua gue, makin tua gue lihat-lihat lagi, gue pelajarin lah sejarah tato tuh. Nah. Ya ternyata juga sejarah tato di dunia pertama itu ya dari Indonesia. Iya, Kalimantan ya maksudnya. Bukan, Oh, bukan. dari ini suku Mentawai, Sumatera. Mentawai Kalimantan. Mentawai, Mentawai sama Sumatera iya ya. Wah. Mentawai. Iya. Ajarannya kurang nih. Kebanyakan. SD cabut, ya kan. Iya, dari Mentawai itu. Nakal-nakal gue SD nggak cabut tapi. Nakal gue SD paling Iya. cuma berantem doang kan. Iya, berantem doang. Hmm. Nah, terus dari Mentawai itu gimana tuh? Ya, yang gue pokoknya ya dari awal gue suka tato tuh gue emang bener-bener, gue kalau udah suka sama sesuatu kan gue pasti nyari tahu dulu. Mendalami dulu ya? Iya. Hmm. Gue cari tahu dulu nih, dulu kan nih kenapa bisa ada tato di dunia kan. Gue awalnya namanya gue dulu masih sotoy kan, gue mikirnya dari Baduy atau dari Iya, mana benar. Kalimantan yang lu bilang Kalimantan tadi iya, itu. benar. Ternyata pas gue pelajarin lagi, oh emang dari Mentawai, dan itu tato tertua di Dunia yang itu. pertama kali ya? Pertama kali suku tatoan itu ya dari Dari Mentawai. Mentawai, walaupun ada orang yang bilang dari peradaban Mesir tuh. Ternyata diselidikin itu ada bukunya. Kalau nggak lu ini buat yang nonton nih. Iya, buat yang nonton nih. Di googling aja deh. Googling aja. Biar makin yakin. Pokoknya yang gue tahu sih kayak gitu. Kalau emang gue salah nih, ya komen aja lah. Iya. Kayak gimana? Di apa namanya? Dikasih tahu yang benernya dah. Namanya manusia kan nggak Iya, kesalahan benar. kan. Nah, terus itu kan berarti gini ya Mas ya, kalau lu mau mendalami sesuatu itu harus tahu rootsnya dulu ya, akar-akarnya dulu ya, baru lu boleh gitu ya. Oke, berarti tadi kan perkenalan Harus nih. itu, harus. Iya. Perkenalan. Tahu tato dan segala macem nih. Mulai nato kapan sih? Tato pertama tuh. Tato tahun 2012 atau 2013 gitu. Udah di sekolah, udah apa enggak? Masih sekolah apa lulus, sekolah. gue lupa ya. Udah tua juga. Gue sekolah juga kayak nggak sekolah soalnya anjing, ya udah SMA lah, Iya. udah nggak jelas pergaulan. Lu tato pertama di mana tuh, Mas? Tato pertama gue masih dalam, masih dada kalau nggak salah. Iya dada. Dada, masih dada tuh. Itu gambar apa?
font doang sih. Oh, tulisan aja sih ya. Iya. Nah, itu kan mulai NATO nih. Nah, mulai memperbanyak, mulai bukan nekat sih, katanya punya niat gue mau nambahin atau gimana gitu. Itu lama gak sih dari mulai itu? Enggak sih. Jadi nih lucu juga sih kalau Lucu juga nih. ceritain. Ceritain mantep nih. Jadi gue dulu tuh awal NATO, gue malah izin sama nyokap. Yang pertama banget itu. Iya. Iya. Gue izin sama nyokap. Gue izin tuh. Gue izin sama nyokap. Nyokap, ya udah sana. Iya. Tapi jangan keluar. Maksudnya jangan keluar rumah apa jangan keluar ini? Jangan sampai keluar gitu, Iya. jangan sampai kayak sekarang Iya, lah. iya. Jangan offside. Offside Ya, ya. kalau bahasanya jangan offside. Itu selama kali gue digituin tuh sama nyokap tuh kan. Iya. Maksud gue, gue boleh dong. Ayo gue NATO lah tuh, gue NATO. Tapi gue emang gimana? Mungkin emang tipikal gue bangkang kali ya. Iya. Sama nyokap gue disuruh jangan offside atau pertama gue langsung offside. Atau pertama gue langsung offside kan. Iya. Set. Kalau kata nyokap kan udah dibilang jangan sampai kelihatan, itu sampai kelihatan banget. Lu sekarang cari baju yang ngepres lah, yang ngepres begini. Oh gitu kelihatan Dulu gitu. tuh zaman gua sekolah dulu, zaman sekolah, masih sekolah ya main apa udah enggak sih lupa gua. Lu Pokoknya begini deh gua pakai baju tuh yang selalu ngepres gitu begini, ya. anjing, bener-bener yang lehernya itu Nggak nggak kelihatan. ngampleh begini. Iya. Nah udah kayak gitu semakin apa emang tato tuh anjing sih nagih. Nah, bangsa. iya nyandu ya Mas ya. Yang kata orang NATO di sini sakit itu malah gue lakuin anjing. Iya. Itu malah bikin gue penasaran. Sakitnya malah yang dicari ya. Nah itu Iya dia. itu deh. Dan gue setiap NATO nggak ada yang mabok. Nggak pernah ada yang mabok. Gue NATO tuh selalu sadar, 100% sadar. Kalau nggak percaya tanya yang NATOin gue aja. Itu ngaruh nggak sih kalau misalnya mabuk itu? Oh ngaruh banget. Ngaruh banget. Ngaruh Ngaruhnya banget. gimana tuh? Kayak misalnya lu sebelum NATO lu konsumsi alkohol kayak gini, itu lu bakal bleeding. Apa tuh? Jadi pas proses lu digarap nih, darah lu ngocor. Harusnya enggak. Itu tergantung badan juga sih. Kalau misalnya Badan emang lagi kecapean sih, walaupun lu nggak nokip tetap bleeding, tapi bleedingnya nggak separah pas lu nokip. Kalau lu nokip tuh parah bleedingnya, itu bener-bener ngocor, bocor ibaratnya itu kayak apa ya? Keran gitu. Kayak ngocor gitu. Jadi yang kelihatan darah bukan tinta. Ngeganggu ya Mas ya? Iya. Ngeganggu. Makanya kalau ya itu sih terserah dah. Maksud gua kalau gua pribadi sih gua dari dulu nggak pernah keadaan mabok lah. Iya. 100% sadar lah. Iya. Terus abis dari yang itu ceritanya lanjutin lagi tuh gimana? Itu pokoknya kan yang di sini sakit nih, di sini. Gua kemarin gua ngeliat temen gua di sini sakit. Bengkak kalau ujung ya. Iya. Gua malah masa sih sakit, malah gua bikin Yang sakit malah yang bikin. kata orang sakit gua malah penasaran. Iya. Emang sakit apa sih maksud gua? Orang dulu tuh gue sombong ngerti ya. Iya. Yang dibilang orang dada sakit banget lu kill, makanya gue pertama kali atau di dada. Tapi ketahan sama gue kan. Dari situ gue makin sombong dong. Iya dah. Nah, benar Iya. Dari situ gue makin sombong dalam artian tuh jadi kata temen gue nih, Kil, di sini sakit di sini. Gue yang di dada aja nggak terlalu awal sakit banget. Oh nyari titik aman ya. Gue kuat Iya. gitu. Gue kuat. Kenapa di yang tempat yang lain yang lu bilang sakit gue nggak kuat? Iya. Akhirnya kayak di tangan. Ini tangan prosesnya tuh dulu tangan gue cuman sini doang kan. Jadi abis dari dada sini. Belum offside tuh. Belum offside. Enggak, abis dari dada mah masih dalam-dalam. Oh masih dalam-dalam. Terus pas tangan tuh awal tangan tuh gue sini dulu nggak offside tuh. Tapi makin penasaran gue. Penasaran nih. Tanggung gitu maksudnya. Nanggung iya, geli banget. Gue ngapain NATO gini kan maksud gue. Nah lama gue akhirnya gue putusin deh tuh akhirnya. Bodo amat, gue gak balik-balik ke rumah dulu deh. Gue bilang gue mau full sleeve dulu, langsung full sleeve gitu kan. Kiri dulu apa kanan dulu? Kiri dulu. Kiri gue full sleeve, dep nyampe sini doang awalnya. Iya. Sini full sleeve, dep. Kata gue gendut sebelah tangan gue ya kan. Gendut sebelah. Karena emang bengkak ya kan, bengkak. Tuh sleeve langsung satu tangan. Terus tuh gue bete kan, gue bilang anjing nyampe sini doang, gue kayak pakai manset anjing. Gue lanjutin sini deng. Dari sini gue BM juga ya, sini kok cuma sampai sini kan.
akhirnya pelan-pelan dah tuh sini tahu deh mana dulu tuh gue lupa gue. Tapi nggak dari sini baru nanggung gitu ya. Iya, Nanggung. Ya pokoknya kalau udah punya tato tuh pemikiran tuh tanggungnya ini masih ada warna kulit tuh bete banget. Terus pas gue udah tuh terus kata temen gue di betis lu udah nyobain belum Cil? Betis gue tuh masih kosong tuh ibaratnya Betis dong. anjing gue kayak nggak punya kaki. Iya sih kaki gue Ini udah ada, nggak ada. Iya. gue kayak nggak punya kaki nih gue bilang. Gue nyoba tuh bikin di kaki ya ternyata emang daya tahan tubuh orang tuh beda-beda, jadi bagian yang lu kuat yang mana belum tentu temen lu kuat. Sebaliknya juga iya, gitu ya. gue juga gitu ternyata. Berarti lu di betis yang sakit? Di betis gue gak kuat banget, kaki gue gak ada yang kelar. Nah, kan udah betis tuh. Tapi gini nih Mas nih. Emang ada aturan gak sih kalau mau nato tuh harus dari dalam keluar apa mau langsung keluar dulu? Bebas sih, kalau sekarang mah bebas. Kalau zaman dulu kan emang kendala gue masih sekolah kali ya Pak. Dari keluarga juga gue awalnya kan gak boleh keluar-keluar. Ya akhirnya sih, walaupun akhirnya gue keluar-luar gini, tapi gue sempet cabut dulu dari rumah. Gue cabut dari rumah akhirnya gue nekat kan, gue langsung jor aja udah semuanya. Langsung buka-bukannya ya? Pas gue balik ke rumah tuh, itu pas gue balik ke rumah, gue bisa balik ke rumah gara-gara gue dikabarin kakak gue meninggal. Baru dibalik tuh. Gue balik akhirnya ke rumah kan ya nggak mungkin lah ada Iya kabar buka gue balik. Iya bener-bener. Meninggal jadi pas gue udahlah gue balik lah. Gue pakai baju koko kan, tuh pakai baju muslim lengan panjang jadi masih agak ketutupan, tapi pas di pemakaman akhirnya kegap juga gini ya. Ngapain tuh gue lupa. Akhirnya keluarga gue tahu kan, ya Allah lagi pemakaman lihat. Gue bilang untung momen lagi pemakaman kan, jadi gue jadi gagah ini ya. nggak dimarahin. Ya udah kuburin aja dulu udah. Dari sampai situ doang sih tuh. Yang aneh-anehnya lah. Aneh-anehnya dari sini. Yang awal gue masih bangkang dulu. Tapi gue kalau ngobrol nih Mas, sama temen gue yang tatoan juga, terus kayak misalkan temen gue ada yang udah keluar nih, tapi dalamnya kosong. Ada yang satunya tuh yang dalamnya ada, tapi dia kosong, terus bilang dulu tuh kalau nato dari dalam, jangan maksudnya yang dari tutup dulu baru yang keluar. Nah temen gue bilang itu lagi, nah, terserah gue doang kata gitu. Terus ada ininya nggak sih ada? Apa sih? Nggak ada. Maksud gue ya tato kan bebas. Iya. Terus gue sekarang tuh dipandangnya bukan kriminal, bukan preman segala macem, bukan yang orang buangan, bukan yang narapidana segala macem lah kalau sekarang. Seni sih. Iya. Jadi ya menurut gue ya lu seni kan bebas. Iya. Namanya lu bikin karya seni tuh ya lu buat ngekspresiin. Benar. Biar lu bebas ngekspresiinnya di mana aja. Benar. Kalau gue sih mandangnya ya itu bebas, lu mau di luar dulu atau di dalam dulu ya itu urusan lu, dosa lu aja. Iya. Dosa lu ya nggak tahu deh kalau ngomongin dosa. Kalau ngomongin dosa nah gitu. Maksud gue ya itu urusan lu, bukan urusan gue ya kan. Cuman kalau misalnya itu berarti hak masing-masing ya. Iyalah. Hak masing-masing. Kita juga nggak bisa ngatur hak orang lah. Tapi ini kan keluarga tadi gitu tuh responnya. Tapi kalau dari lingkungan gitu misalkan kayak, wah Mas Kiki sekarang tatoan nih, jadi ada nggak sih sebelum tatoan sama ini perubahannya kayak sekarang orang jadi takut main atau gimana gitu? Gue dari sebelum tatoan juga orang mandang gue udah begitu. Udah jelek banget ya? Iya. Jadi gue juga untungnya dari dulu orangnya lebih gimana ya Mas, gue ya cuek aja, mau orang ngomong apa juga gue nggak bodo amat sih ya. Paling dari keluarga aja sih. Keluarga ya. Oke, itu apa? Kalau keluar rumah pakai ini nggak enak nih. Bilang ya gue sih nurutin aja lah kalau bilang gitu. Tapi pas gue udah berkeluarga kayak gini kan, maksudnya gue udah pisah dari rumah orang tua. Ya gue lebih cuek, maksud gue kadang keluar nggak pakai baju, gue kadang keluar pakai celana pendek, ya gue doa amat. Orang mau ngeliat apa juga ya udah biarin aja gitu. Maksud gue dia mau ngomongin jelek-jelek tentang gue juga ya itu jadi ngurangin dosa gue lah. Nggak sih, jadi pahala buat tabungan lah ya kan. Jadi tabungan juga sih. Nah gini nih, lu kan tato udah banyak nih ya. Tato banyak nih. Ini ada filosofinya nggak sih? Filosofinya ya gue suka aja sih. Gak kan ada orang tuh yang nato kayak gambar apa tapi itu oh ini ada ceritanya nih gitu. Gue nato gini karena apa gitu. Apa ya? Nggak ada sih kalau gue. Kalau mungkin suka gitu ya. Kalau gue lebih ke ya gue emang dulu
sampai sekarang sih kalau gue emang suka laut gitu loh. Oh iya, tema-tema ya lumba-lumba tuh. Lumba-lumba. Lautan aja udah semua. Lautan juga ya. Gurita nih. Gurita kota. Gurita kota. Gila, gue harusnya di ini sama Pantura sih. Harusnya tuh. Oh berarti ada orang yang emang nato pakai filosofi, ada yang emang ya gue seneng aja gitu ya seni ini. Ada lah banyak. Ya, kan itu lebih terserah sih. Kalau gue emang karena gue suka aja, maksud gue keren aja sih, maksud gue kalau gue demen laut ya gue ekspresiin aja. Tapi hampir rata-rata laut tuh. Enggak sih. Ini Oh, apa karena gini nih buat info nih, apa karena demen One Piece nih Mas? Iya juga nih. Demen One Piece nih ya. Kedua juga emang gue dari kecil sampai sekarang gue emang doyannya laut. Maksudnya pantai gue. Pantai ya. Gue lebih seneng di pantai daripada di gunung. Iya, lebih seneng di pantai daripada di gunung. Di gunung. Emang sih. Di gunung ngap gue. Iya, emang ngap jalannya. Ngap jalannya kan kalau gunung naik helikopter mau. Nah. Toh juga suasana gunung sama aja sih kayak puncak gitu. Maksudnya sih dingin. Ke pantai kan ada sensasinya. Ya mungkin kalau yang anak-anak doyan hiking ya, gue sih nggak tahu lah sensasinya. Tapi kalau gue bukan yang nggak suka ya, gue suka tapi cuman lebih suka. Gimana mas gue nggak kuat buat nanjaknya. Stamina gue udah habis gila gue. Ya kan dengkul kopong aja. Nggak munafik lah kan. Cowok aja nggak cokil nggak asik kan. Iya bener. Coli pakai sabun Lux kan. Anjing, iklannya udah cewek, wanginya udah kebayang-bayang kan tuh. Bangsat. Aduh iya. Tapi gini berarti bukan menghadapi nih, kayak banyak masyarakat nih ya, kalau gue bilang sih kalau masyarakat yang nggak tahu ya semua lah, mau tentang tato atau piercing apapun itu yang dimandang negatif itu tuh kayak gue bilang mereka kaum kolot lah gitu ya. Nih menghadapi kaum kolot yang kayak gini nganggap tato tuh masih apa ya negatif lah gitu. Menurut pandangan lu gimana sih kalau itu gitu? Ibaratnya gue yang ngadepin apa yang sama kayak gue ngadepin gitu. Lu dulu deh. Kalau gue ngadepinnya ya yang tadi gue bilang, gue malah lebih gue kecuek sih orangnya. Cuek ya. Soalnya gue dulu udah pernah gue kasih edukasi juga kan, maksud gue ya ini kultur kita, masa kita buang sih. Iya bener. Ini lahirnya dari Indonesia, tapi kenapa kayak ibaratnya orang kerja tatoan nggak boleh, piercingan nggak boleh. Nenek moyang lu tatoan anjing. Iya. Kalau yang gua tahu sih ini Mas, gara-gara apa ya, kerja kenapa harus formal gitu tuh, peninggalan ini Mas, apa namanya, Belanda tuh yang harus rambut rapi ya kan gitu. Aduh. Oke, aneh. Sekarang lu lihat lagi di Belandanya aja sekarang gimana? Iya, orangnya malah aduh emang. Iya kan gue bilang mas gue, ya lu ini tato piercing itu kultur kita. Lu ibaratnya lu nolak, lu punya perusahaan, lu punya lapangan kerja, ada yang ngelamar di tempat lu, tapi lu tolak gara-gara masalah piercing sama tatoan doang. Lu balik lagi sebelum lu ada, nenek moyang lu tuh tatoan, monyet. Iya benar. Kalau lu nggak nerima cuman gara-gara hal seperti itu, lu lihat lagi karyawan lu yang atau supervisor lu tuh apa orang tangan kanan lu yang bagus udah sih. Track recordnya dia di kriminal. Nah iya benar tuh. Bersih apa enggak? Dia lebih bisa ngontrol emosi apa enggak? Dia korup apa enggak? Gitu aja lu. Sering-sering cek aja tuh Pak Bos ya, enggak buat bos-bos nih yang udah jadi bos ya kan. Lu cek aja, maksud gua bukannya gua sombong apa gimana. Di suatu perusahaan pun sekarang di Indonesia yang gua ada nih di Jakarta nih. Sebutin apa enggak? Sebutin aja enggak apa-apa. Ya kayak di Lazada, Lazada tuh semuanya temen-temen gue banyak di sana yang anak-anak tato, yang anak-anak diterima aja Mas ya. Ya karena Lazada mikirnya ya lu itu keren sih itu Lazada, gue akuin keren tuh Lazada. Gue nggak di-endorse sih. Iya nggak di-endorse cuman. Tapi gue udah sempet ngelamar situ dan gue tahu gue ngelamar situ gue pede gara-gara temen gue aja ibaratnya yang tatoan ijazah SMA, belum ada ijazahnya pun, cuma ada SMP, dia bisa masuk gitu loh. Itu keren sih Lazada, gue bilang maksud gue ya lu berani gitu, lu berani dan ternyata hasilnya sekarang makin maju karena yang gini Mas ya, maksud gue open mind aja sih. Lu kalau lu nggak open mind lu nggak bakal berkembang aja. Bener. Iya karena yang kerja kan
tangan nih, bukan penampilan lu gitu. Yang kerja tangan Iya. bukan ijazah lu bisa apaan anjing? Iya, yang kerja Ijazah lu tangan. coba lu suruh masak, bisa Iya. lu suruh ngepel, bisa nggak bisa tangan kaki kita Iya. anjing. Makanya itu kadang apa ya, orang tuh kadang gini Mas, ada yang aduh gue pengen nato tapi kayak gue ntar kerja susah, apa susah gitu kan, kolot banget gitu. Kalau buat yang masih mikirin kerja susah apa susah ya lu minimal lu bisa nge-manage uang lu. Dari awal lu bisa manage uang tuh lu bisa buka usaha dan iya. lu karena lu udah biasa manage uang, uang lu safe pasti. Iya. Karena Buka dengan tato aja motivasi juga ya Mas ya. Iya. Motivasi gue gini. Ya gue udah nggak bisa apa-apa sekarang kerja Iya. udah nggak bisa kan. mau usaha ya Mas. Ya mau gimana ya, gue nggak pinter-pinter ngatur duit gue Iya. aja sih. Ya gitu tuh, berarti yang kerja tuh tangan, bukan penampilan gitu ya. Iya. Percuma lu rapi gimana kalau lu nggak ada skill juga. Percuma ya. Cuman di dunia gua nih Mas ya, di dunia dapur lah gitu ya. Untungnya yang tatoan welcome aja gitu Mas. Iya untungnya. Karena Sayangnya gue gak ada basic sih. ya. Nih ngomong-ngomong basic lu apa dia? Basic gue apa ya? Apa ya basic gue? Nggak ada, hobi juga nggak ada ya? Gue cuman ibaratnya gue cuman bisa belajar dari pengalaman aja. Nah, sih. itu sih. Untungnya gue cepet belajar gitu, cepet nangkep gue dari nangkep dulu ya. orangnya. Jadi ibaratnya kayak gue Kil ada ini ya, ada duitnya nggak? Oh ada ya, udah ayo gas. Iya. Gue lebih yang kayak gitu sih. Lebih ngalamin Iya, apa maksudnya pengalaman. mau itu kerjaan keras kayak gimana ya gue jalanin aja. Iya. Tuh. Makanya gitu, soalnya kan gue juga bingung lah Pak, kayak apa namanya, lu udah satuan full kerja gimana gitu ya kan. Takutnya nggak diterima di mana-mana ya. Jalan terbaik sih usaha sih, membuka lapangan pekerjaan sih buat orang lain ya Mas ya. Enggak, tapi coba aja dulu di Lazada tuh, yang Iya. cakep tuh di Lazada gue sih. Iya. Gue akuin tuh dia bener-bener nggak Iya. nggak nilai orang dari Penampilan. dia mau tatoan mau piercing enggak. Pas gue interview di Lazada tuh kalau nggak salah ada supir truknya sama orang gudang loh Orang ya. gudang, ya, iya. Orang gudang sama supir truknya loh yang bawa paket itu piercingannya segini tatoanan sampai leher over juga, maksud gue offside juga kan. Iya. Maksud gue ya mereka berani sih, dan orang kantornya pun itu kan yang temen gue itu orang kantor kan yang gue deket. Orang office ya. Iya orang Oh, dia kerja di office ya Mas? temen gue office-nya. Oh, bukan operasional ya? Bukan, temen gue di kantornya itu dia juga kupingnya bolong juga, tatoan juga sampai atas-atas. Iya. Nggak masalah. Nggak Maksud gue masalah sih. emang dia Lazada itu dia kan Indonesia ya. Iya, Indonesia. Indonesia gue sih mau tahu dah. Indonesia ya Lazada ya? Iya kayaknya sih. Apa bukan? Bukan. Soalnya maksud gue berani juga gitu loh soalnya. Ya, gitu tuh. Terus ini nih Mas nih, kan ngomong-ngomong nih lu kan demen Bring Me The Horizon ya Mas ya? Demen musik keras nih ya. Iya. Gini nih, emang ada gak sih suatu keharusan gitu kayak buat lu demen musik kayak gini, lu harus tato atau harus piercing gitu karena enggak sih ya? Enggak. Temen band gue yang satu band nama gue tuh enggak apa yang tatoan sih gue doang sekarang gue. Lu megang apa di situ Mas? Gue bass sih sama clean. Green vokal ya? Harusnya sih vokalis sih Mas, kan frontliner nih. Gue nggak pede ya. Gue nggak pede, tapi kalau emang cuma buat akustik sih gue masih ayo lah gitu ya. Tapi kalau buat yang panggung gede gitu gue bener deh gue nggak pede. Nggak pedean. Tuh bandnya namanya apa nih Mas? Genrenya sama namanya dah? Udah bubar kayaknya. Ya nggak apa-apa sebutin aja. Band gue apa sih dulu? Base Conflict kan. Base Conflict. Ya, anjing. Genrenya apa tuh Mas? Sama kayak BMTA juga tuh? Enggak, genrenya lebih ke apa ya? Post hardcore screamo gitu. Oh iya, kok dia kan metalcore dulu ya. Iya. Greencore apa metal? Tapi lu tahu dia pas lagi eranya apa nih Mas? Yang lagu-lagu apa nih? Zamannya dulu yang apa sih? Prefer Progress. Iya itu. Ya, itu. Apa Suicide apa? Ya susah sih, gue tahu lagunya doang. Lupa gue anjing. Berarti masih zaman-zaman metalcore dia. Iya masih album pertama. Iya, album itu. pertama. Ya. Karena SD anjing. Tapi sampai sekarang masih ngikutin. Masih sih. Nah, Keren deh emang. keren. Nah, nih Ya nih buka ini. melenceng dari tato nih, gue mau nanya BMTA dulu nih. Kan BMTA nih ini ya Mas ya, kan kayak sekarang udah beda banget nih genrenya ya. Beda lah. Lu sebagai fansnya gitu ya kan, merasa kayak ih anjing udah gak garang lagi nih apa gimana sih, apa wih
kok jadi gini gitu, atau malah sebaliknya kayak ya nggak apa-apa dong mereka mengikuti pasar karena mereka butuh makan juga apa gimana nih menurut lu pribadi nih? Ya kalau ya gua kan emang fansnya. Iya. Kalau namanya fans itu ya lu dukung idola lu lah. Segimana apapun semencong dia kayak gimana ya lu harus dukung. Maksud gua toh juga dia nggak ngerugiin lu dengan dia ganti genre segala macem. Emang lu apa ibaratnya ngasih makan gitu ya? Enggak, gini loh. Apa gimana? Dengan dia ganti genre emang lu tahu setiap dia manggung itu dia nggak bawain lagu-lagu yang dulu lagi. Oh iya pasti enggak bawa. dong. Iya benar. Setiap band yang dulunya dari metal apa yang dulunya dari band-band yang screamo jadi gitu merendah gitu jadi sekarang terus ngikutin pasar jadi pop atau jadi yang lembek lah. Tapi kalau dia off air, dia manggung di acara gede kalau kayak di sini ibaratnya Jacklot lah apa Sinfon Fest gitu itu pasti dibawain lagu-lagu pasti dulunya. itu karena lu masih pada bisa mosing kok. Iya bener. Ya walaupun sekarang yang mosing udah pada enggak ada antai Iya, beda zaman dulu ya Mas ya. Mosingnya udah enggak jelas. Beda. Anjing bangsat kan ya. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa, bebas di mari. Sorry-nya kayak yang bangsat itu. Oh iya. Gue sih nggak ada masalah. Gue omongan gue emang begini. Iya emang gimana ya sih? Tapi emang yang anak-anak sekarang mosing tuh bangsat. Iya. Senggol dikit ribut ya. Rusak nggak ada. Maksud gue ya kalau dulu kan kita mosing nih separah-parahnya sampai sepatu orang di pala kita aja kita jatuh tuh orang masih bangunin. Iya bangunin masih enak ya masih. Ya pulangnya nokik bareng. Kalau sekarang apaan sih dikit ribut anjing kampungan lu. Nonton apaan anjing. Pedangdut lu gitu ya kan. Seru juga sih seru. Nah gini nih Mas nih, BMTA udah ya, masalah tato udah. Nih gue mau ngebahas nih, hari-harian lu ngapain sih Mas sekarang Mas? Hari-hari jual burung? Paling lomba burung gitu. Lomba main lovebird ya? Ikan. Oh binatang ya, hewan ya. Ada kontesnya juga nih lohan nih. Nih lohan berapa duit kira-kira segini Mas? Kalau dijual misalkan gitu. Enggak gue jual sih. Kalau pasaran gitu. Enggak tahu gue kalau pasaran soalnya ini udah berapa kali gue kontesin lumayan sih. Maksud gue dengan gue kontesin aja itu ada aja pemasukan buat gue. Dibanding gue jual maksud gue ya gue putus udah enggak ada. Iya enggak ada. Lagi. Iya benar. Mendingan gue dikit-dikit dapat itu tapi ada aja gitu pemasukan daripada gue jual langsung putus. Iya benar. Gue mau mainin apa lagi anjing mainin peler. Ya gitu tuh kayak sebenarnya tuh yang dipandang tatoan, piercingan gitu ya kan nggak selamanya kriminal, malah yang kriminal kalau kata gue tuh menjual tato jadi jelek gitu Mas ya. Yang kriminal itu yang ngejual bangsanya sendiri sih. Iya bener anjing kelas banget jual bangsanya sendiri gila. Itu udah kriminal parah sebenarnya tapi nggak diekspos saya bangsat. Buat media-media yang nggak ekspos lu tuh bangsat. Iya jadi kayak gini tuh sih kayak ada kan gini gue kemarin ngobrol sama anak-anak pang ya Mas ya, ngobrol sama anak-anak pang tuh kayak sebenarnya tuh pang gini terus gue tanya kalau misalkan yang orang ada nih yang pang yang ya kriminal lah gitu terus dia bilang ya dia itu menjual cara berpakaian atau cara ideologi hidup dia tuh buat kriminal jadi bukan buat yang dia ngertiin gitu Mas karena ngeliat tato serem gitu pusing serem gitu itu bangsat sih bilang ya tuh emang permainan aja sih muter balikin aja biar mereka orang itu yang berdasi nggak dibilang kriminal. Oh iya juga sih benar juga sih benar. Sekarang pang itu style anjing. Iya benar. Pang itu sorry. Pang itu bukan di style tapi pang itu di hati. Di hati. Anjing. Bagaimana pang itu jadi jiwa lu. Jiwa lu ngepang apa enggak? Kalau lu jiwa lu dandanan lu pang nih lu ngedress nih full dress pang semua ada ya kan. Atas pakai lem ya enggak sini. Udah gitu ya udah pokoknya lu ngedress tapi jiwa pang lu nggak ada ya lu nggak usah ngaku pang lah monyet. Bener banget karena pang jadi diri sendiri itu ya nih pang itu di jiwa sih maksud gue ya lu jalan kemana kalau emang lu jiwa lu pang ya lu pasti sama anak pang lain yang lu nggak kenal pun lu pasti tegur sapa beda sama yang penampilannya doang tapi hatinya kagak Mas itu pangsit ya kan. Iya, jadi tadi kesibukan ini gitu ya. Main-mainin aja sih Mas. Oke nih Mas, jadi kan udah bahas-bahas lagi nih tadi ya. Sekarang nih ngomongin keluarga nih, anak udah berapa nih Mas? Anak satu sih. Anak satu ya? Nggak mau nambah? Ntar dulu lah. Satu aja cowok. Satu aja? Oh cowok ya? Cowok nih. Namanya siapa Mas? Namanya Vio. Umur?
Udah 2 tahun. 2 tahun masih baru lah ya. Tapi udah kelihatan sih bakatnya. Bakat apa nih? Bakat apa nih? Nurunin gue ya udah kelihatan banget anjing lo. Lu kalau lu sering main kesini juga lu tahu ntar. Jadi setiap ada tukang somai pasti diberhentiin. Asli nggak bayar lagi ngentot. Ya, Nah terus nggak mau niat nambang enggak ya? ntar dulu lah, bukan enggak. Ntar dulu ya. Pengen sih, pengen bikinnya doang anjing. Goblok. Pengen bikinnya doang. Ya pengen lah, gila cowok. Masa nggak pengen? Oke deh, gini deh. Sekarang gini nih Mas ya, kan tadi kita udah bahas-bahas stigma buruknya gitu ya. Nih, ada nggak sih pesen-pesen lo nih buat yang pertama buat yang mau nato atau yang udah bertato, yang nggak nato dulu deh. Pesannya apa? Apa misalkan kalau lu mau nato? Buat yang baru mau nato aja. Iya, yang baru mau nato ya. Belum tatoan ya. Pesan gue apa ya? Biar hasilnya maksimal ya lu sadar aja pas bikin. Sadar ya. Ya gue sih nggak tahu ya menurut kalian gimana tuh hasil gue maksimal apa enggak, tapi gue alhamdulillah ya keluar warnanya. Warnanya iya ada sih. Kalau yang ini kan emang gue tiban kan. Terus kalau yang masalah ragu-ragu nih sih, kan ada orang yang kadang suka ditanya tuh sama tato ininya tuh yang tato artisnya. Lu kalau ragu-ragu jangan deh, ya bagaimana itu? Ya karena kalau di agama gua pun ya, ini bukan masalah ngomongin agama. Iya. Di agama gua pun ya kalau ragu-ragu nggak usah lu lakuin. Karena yang ragu-ragu tuh nggak baik kan. Oh iya benar sih. Coba lu ngewer lu ragu-ragu bunting anak orang goblok. Lu nggak tahu timingnya butet anjing. Iya sih bener. Terus tapi kalau di tato sendiri emang kalau ragu-ragu kenapa nih? Apa ntar darahnya nggak keluar juga? Ya enggak sih. Ya karena ibaratnya kita orang kayak maksudnya kayak tato-tato artis gitu, mereka tuh nggak mau, ya mereka udah dianggap buruk ya sama masyarakat. Kalau misalnya ada orang baru pengen nato terus dia ragu-ragu, ntar taunya dia dimarahin orang tuanya atau gimana. Iya malah ini ya. Jadi kayak tato artisnya lagi. Iya sih. Jadi maksud gua kalau lu pengen tatoan ya lu matengin dulu lah. Lu mau apa enggak gitu ya. Kalau mau, kalau enggak ya jangan. Ragu-ragu pun jangan kalau menurut gua sih. Terus kalau yang buat yang udah nato nih, gimana pesannya nih? Sahabat pertatoan Mas Berto ya. Udah tatoan ya main aja kemari. Ini daerah apa sih Mas namanya Mas? Hah? Daerah apa sih nih? Di sini Pondok Lapas, Kalimalang. Kalimalang ya. Tuh main kemari tuh. Tapi ada nggak sih ngumpul-ngumpulnya gitu orang? Oh ada. Ada ya? Di paling kalau nggak di Mas Berto Kingdomnya paling di Mas Berto Kingdom di mana? Mas Berto Kingdom di Bojongkulur. Oh iya. Lu browsing aja di IG ada itu kan kok Mas yang Berto Kingdom. kerjain tatoan semua ya? Iya itu. Yang pekerjaan ya? Itu bagus ya itu. Anak-anak jalanan, maksudnya anak-anak pang yang di jalan daripada yang kata orang kolot itu meresahkan warga kan, padahal maksud gue ya masing-masing aja sih, nggak usah ngurusin orang. Itu mereka dipekerjakan di maksudnya mereka dibiarin berkarya di situ. Oh gitu. iya ngerti. Jadi sekalian berkarya, sekalian ditampung juga, enak kan maksud gue. Udah gitu mereka juga bisa ngasilin duit buat keluarganya. Iya benar. Di situ tuh tempatnya kalau emang Bojongkulur ya. Di Bojongkulur di daerah mana tuh yang sini perbatasan tuh Bekasi depan Bogor. Villa Nusa Indah. Villa Nusa Indah nah. Daerah Villa Nusa Indah. Nah, oke nih tadi kan ngomongin. Nah, nih gua tunggu juga nih dari kemarin gua nanya ke anak pang gini nih. Nih pesen lu nih, apa omongan apalah wacana apa buat orang-orang kolot yang masih nganggep tato tuh ya begitu dah gitu, negatif gitu. Ada nggak sih pesennya gitu? Buat orang-orang kolot sih maksud gue ya lu banyak baca, banyak belajar lah, lu pelajarin lagi tuh tato dari mana, terus lu stop ngejudge orang cuman dari penampilannya, dari tato, dari ngedressnya mereka, dari ngedressnya gua juga. Iya. Tuh dihilangin aja maksud gua.
seburuk-buruknya orang ada hal baiknya Iya juga benar-benar kok. sih, benar-benar. Kalau nggak ada orang-orang buruk kayak kita orang, lu tuh nggak dianggap baik. Nah, anjing. itu. Iya benar-benar. Kalau Iya. nggak ada orang-orang kayak kita nih rusak-rusak ini, lu nggak dibilang orang bener gitu. Iya. Iya benar. Ya, padahal toh mereka cuma dibilang orang bener tapi mereka nggak tahu Iya. ya gitulah. Kok gue panas sih, mereka kurang apa ya, kurang ini masih Kurang kurang intisari ya. Iya, intisari. Casingnya doang boleh. Casingnya doang ya. Kurang ini sih, kurang apa ya, kayak kurang memahami seni itu apa mas ya. Ya. Kurang gitu, kayak hidup lu cuman apa di namanya kalau misalkan hidup cuman sekali apa namanya? You only live once. Nah itu cuman kayak kurang apa ya? Kurang menghargai Iya. hidup aja sih. Iya sih gitu maksud gua. Jadi lu ngapain lu hidup kalau cuman lu ngelakuin hal yang monoton. Iya benar itu mas, bener mas. Banyakin pengalaman, banyakin pergaulan, toh nggak ada dianjurin juga kok buat bermusyawarah sama Iya. orang sekitar. Iya, kayak cuman hidup, bangun, kerja, udah tua, ya gitu nikmatin masa tua, kayak nggak ada ini ya mas ya. Kalau di lagu 420 lu kayak sapi. Iya benar, kayak sapi bener. Ya Gitu-gitu kalau hidup cuman sekedar hidup, monyet juga hidup. Iya bener. Makanya Iya aduh, sih. apa sih berekspresi itu, aduh gila gitu kan. Ini mau lewat musik, mau lewat tato, apapun gitu ya kan, kayak penting gitu daripada lu hidup cuman kayak gitu-gitu doang gitu. Nggak masalah itu kan ekspresi hidup. Iya. Menurut gua lu harus jalanin hidup lu tuh jangan, menurut gua sih jangan monoton lah biar Iya, lu biar banyak nggak bosen ya. pengalaman Bener, anjing. bener. Kalau nggak banyak pengalaman monoton gitu ya lu jadi kaum kolot kayak gitu. Bener. Jadi nggak open mind gitu pikirannya. Tapi gue tetap berterima kasih sih sama kaum kolot. Iya bener kok. Dengan adanya mereka gue jadi dipandang buruk. Iya. Gitu loh. Ya kan? Dan mereka juga harusnya terima kasih sama Iya. orang-orang kayak gue. Iya bener tuh harus. Dengan adanya gue, lu jadi dinilai lu positif. Padahal belum tentu lu positif. Nah itu. Oh. Kecuali kalau lu udah rapid test lu positif baru kayak Itu tuh aduh, jangan deh. rapid test ngentot. Ini makanya gua agak kejauhan juga nih. Physical distancing. Iya, kan? physical distancing. Kita tetap anjuran pemerintah, Pak. Kita tetap jalani nih, Pak. Pak. Ya kan? Tolong pekerjakan gua lah nanti kalau udah ini. Jangan kayak gini-gini terus, gila lu. Soalnya gua juga kena gitu, gua kena imbasnya gitu. Ngaco. Iya. Oke, mungkin segitu aja nih obrolan malam kita ini yang memang Mas Kikil tentang tato dan stigma buruknya gitu ya. Pesan gue sih pribadi buat orang-orang yang masih nganggep tato itu, khususnya tato gitu ya, piercing apa segala macem ya, tato lah gitu, masih dianggap buruk, negatif, tolonglah gitu kan. Kita bukan maling, bukan koruptor gitu ya kan, maksudnya kenali dulu gitu kan. Ada peribahasa nggak kenal nggak sayang mas. Musuh negara itu tuh cuman dua, Apa itu? koruptor sama narkoba. Nah itu tuh. Gua tatoan bukan ini tato bukan narkoba. Iya benar. Kenapa harus dimusuhin? Nah iya itu ya, kenapa harus dimusuhin, benar. Sih. Ih, Dan alkohol pun ada cukainya. membantu negara juga sih ya bilangnya. Jelas. Iya. Ya itu makanya tolong jangan dipandang sebelah mata lah gitu. Ya lagian kan yang orang-orang belum tentu nih orang-orang yang rapi, yang bersih, yang ya di luar sana yang wangi gitu. Belum tentu mereka nggak ngelakuin kriminal gitu kan, belum tentu mereka nggak pakai narkoba juga, belum tentu nggak sebenarnya ini sih yang penting. Biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh jarang nyakitin orang gitu bang. Oh jelas. Iya bener. Gua cinta banget sama istri gua. Anjing, keras. Itu. Sayang banget sama keluarga gua sih. Anjing. Karena menghargai ini gitu, menghargai. Ini kameramen lu pun gue sayang banget sama Iya. dia. Sayang tuh. Dari zaman dia sekolah gue kenal dia soalnya. Iya, Dia. Iya, maksudnya yang penting sih itu kita nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah ngomong jelek tentang orang gitu ya kan. Ya ibaratnya kalau di Islam ya Apa ini? agama lu, Iya. gua maksud gua ya maksudnya tuh dari yang kata-kata kayak gitu harus lu dalemin lagi tuh, maksudnya agama lu Kepercayaan itu apa itu nih maksudnya ya. Apa yang menurut lu baik ya lu jalanin, Iya, bener, apa yang menurut gua baik ya gua jalanin, gak usah lu usik lah. Jangan lu usik, bener tuh, makanya stop menilai gitu, menilai. Iya kan ibaratnya belum tentu yang mereka bilang baik itu baik di mata Tuhan ya. Itu Belum tentu juga yang gue nilai baik
bener di mata Tuhan gue Iya. gitu loh. Jadi maksud gue ya lu masing-masing aja lah. Iya. Maksudnya akhirat lu ya akhirat lu. Iya, jangan mengurusi orang Iya. lah gitu ya kan. Tiap orang bebas berekspresi dan jangan pernah. Kita kan nggak pernah juga masih ngejat mereka. Ah lu nggak tatoan lu culun nggak pernah juga. Nggak Iya. pernah. Iya benar. Tapi gue kalau pas gue muda kan ya. Pas gue masih barbar sih gue dulu kalau udah disinggung masalah tato tuh gue udah panas aja. Sensitif Maksud ya? gue kok lu rasis anjing lu bawa tato. Iya benar-benar. Ya gue juga makan kali makan nasi bukan makan orang. Iya benar. Kenapa lu rasisin gitu? Nah itu soalnya kan kayak Malah orang-orang yang gak tatoan tuh malah kebanyakan makan temen ya. nah itu temen dimakan Ih, sama yang kameramen juga ya kan. Nah itu kan. Dia makan temen Ih, sendiri. makan teman sendiri. Kalau masalah kerjaan tuh bisa suka ngikut tuh mas. Suka ngikut teman sendiri. Padahal kalau lagu iya. Project Pop dulu kan Apa itu? sama-sama cari makan gak perlu Iya sikut-sikutan ya itu, nggak? itu. Kita semua cari uang Ya gitu. itu. Iya sih. Kalau kita kan namanya ya gini biasa hidup bergaul gitu ya kan tahu lah perjuangan gitu makanya nggak usah lah udah stop gitu nilai-nilai orang kayak kita tuh negatif ya walaupun gue nggak tatoan gitu belum Ya, gitu tapi ya. kan gue bilang tadi Iya. pang di jiwa. Nah itu pang jiwa tuh. Nah harus bener. style lu ngepang tapi Iya. jiwa lu ngapang buat Nah apa? buat apa benar makanya tuh oke mungkin gitu aja sih yang bisa kita obrolin gitu kan kita bagi-bagi sharing ilmu lah mungkin kalau ada yang mau nambahin aja di kolom komentar gitu ya jangan lupa juga nih di like ya kan di subscribe juga nih kalau emang lu merasa ini perlu disebarin lu sebarin deh ya kan kemanapun lu sebarin gitu Sebarin aja ke pemerintah Iya, kan, iya, DPR bener, bener. sekalian nggak apa. Gue suka kayak gitu. Gue di sini ngomong masalah negara soalnya kan. Kayak Iya, lu gila juga sih. tatoan kenapa harus digituin gitu loh. iya lu Apa- ngomong juga ada bukti ya mas ya ada Nah. ininya gitu iya. Ya kalau emang ibaratnya DPR kita apa maksudnya pemerintahan kita nggak percaya cek aja di Iya. gudang Lazada di Goro tuh Iya. Kelapa Gading silahkan Iya. cek tuh itu Nah, tatoan tuh. semua kok. Oke, cukup sekian aja gitu ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kalau ada yang mau nyaranin gitu ya. Bang, bahas lagi apa kayak gitu yang istilahnya tabu gitu ya masih tabu gitu kayak tato udah anak-anak pang termasuk gue juga udah gitu ya kan. Apa mau bahas yang horor-horor anjing? Iya, Dulu- jangan. Dulu gue bikin Iya. channel YouTube sempet tuh yang horor tapi nggak gue tayangin. Anjing. Ya itu juga boleh tuh apa ya kita nyari-nyari yang jarang diulik orang gitu, jarang diekspos orang tapi kita ulik di sini, kita abisin di sini ya kan kita kelarin. Oke. Cukup sekian terima kasih. Jangan lupa ditonton terus video-video selanjutnya. Bye bye.